Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang penggunaan fun voice dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang disebut dengan fun voice itu sendiri dan apa saja jenis-jenisnya? Nah, jadi fun voice ini merupakan coordinating conjunction, dalam artian adalah kata penghubung. Kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat seperti glosa atau kalimat-kalimat lainnya. Nah, paham ya sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk fun voice ini merupakan singkatan dari penggunaan kata for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, disingkat menjadi fun voice. Nah, paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaannya sendiri berdasarkan dari jenisnya itu sendiri, seperti for ini karena kegunaannya itu untuk menghubungkan dua kalimat, berarti kita menggunakan kata-kata seperti for, and, nor, but, or, yet, so ini untuk menghubungkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, untuk penggunaan for itu sendiri, ini untuk menjelaskan atau penggunaannya sebagai alasan atau tujuan terhadap sesuatu. Nah, contohnya di sini saya bisa mencontohkan, I can't go out this weekend for my motorcycle is broken. Nah, kita melihat ada dua kalimat. Yang pertama, I can't go out this weekend. Nah, ini adalah kalimat dari modal auxiliaries yang artinya sendiri saya tidak bisa pergi keluar minggu ini, for my motorcycle is broken. Motor saya rusak. Nah, motor saya rusak ini adalah kalimat dalam bentuk present nominal. Nah, jadi karena kita bisa melihat di sini ada dua kalimat, maka kita bisa menghubungkan dengan penggunaan yang namanya for. Karena for ini katanya digunakan untuk menyatakan sebuah alasan. Nah, I can't go out this weekend berarti saya tidak bisa keluar atau pergi minggu ini karena motor saya rusak. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa melihat di sini penggunaan dari and. And ini artinya dan. Nah, di sini fungsinya sendiri sebagai addition atau disebut juga sebagai penambah. Nah, misalnya kita bisa melihat di sini ada dua contoh kalimat yang bisa kita satukan dengan menggunakan conjunction atau kata penghubung and ini. We stayed at home. Kita tinggal di rumah. We watch television. Kita menonton televisi. Nah, kita menghubungkan dua kalimat ini dengan penggunaan kata and di sini. Nah, jadinya we stay at home and watch television. Kita tinggal di rumah dan menonton televisi. Mengerti ya teman-teman sampai di sini? Untuk penggunaan dari and ini berarti ada dua kalimat yang bisa kita sandingkan secara bersamaan dan kita gunakan kata penghubungnya and. Nah, lanjut kita kepada penggunaan kata penghubung yang ketiga yaitu nor. Nor ini artinya atau. Contohnya sendiri, he didn't like coffee nor tea. Nah, untuk penggunaan negatif di sini kita menggunakan yang namanya nor karena kepenggunaan bentuk negatif berarti dia tidak suka kopi atau teh. Paham ya teman-teman? Artinya sendiri atau. Nah, menghubungkan kalimat atau tapi dalam bentuk negatif. Nah, bisa juga kita menghubungkan dengan penggunaan yang namanya neither. Neither ini adalah penggunaan dari kalimat dalam bentuk negatif. Neither Charles nor Emily saw what had happened. Tidak hanya Charles atau Emily yang melihat apa yang telah terjadi. Nah, penggunaannya di sini menggunakan kata tidak karena bentuknya negatif. Paham ya teman-teman? Artinya sendiri atau untuk menentukan satu perlawanan atau kontras. Nah, lanjut kita kepada penggunaan yang keempat yaitu but. But ini juga untuk menyatakan dua kalimat atau dua kegiatan yang berlainan atau dua kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Paham ya teman-teman? Contohnya sendiri, we ran after him but he escaped. Kita berlari setelahnya tapi dia menghilang.
Nah, paham ya sampai di sini teman-teman semua. Nah, untuk penggunaan but sendiri artinya adalah tapi. Dan dua kalimat yang digabungkan, yang pertama adalah we run after him. Yang kedua he escaped. Kita berlari setelahnya dia menghilang. Nah, kita menggunakan yang namanya but di sini. Paham ya? Nah, untuk yang kelima kita menggunakan yang namanya or. Or ini kata penghubung yang artinya atau, dan ini menentukan atau berfungsi sebagai membuat sebuah pilihan. Do you like chocolate or vanilla better? Apakah kamu suka coklat atau vanilla itu sendiri? Nah, paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, untuk penggunaan or di sini artinya atau, apakah kamu suka coklat atau vanilla better? Paham ya teman-teman? Nah, ini adalah menentukan sebuah pilihan, digunakan sebagai kata penghubung. Nah, lanjut kita kepada nomor yang 6. Yet itu menentukan suatu tindakan yang berlainan atau kontras. Misalnya ada dua kegiatan yang saling kontras. Nah, yet itu sendiri artinya meski demikian atau namun. Paham ya teman-teman? Clark is clumsy, yet he is great at sport. Clark seorang yang pemalu, yet he is great at sport. Dia terbaik dalam olahraga. Namun, nah artinya di sini namun, Clark is clumsy, namun dia terbaik dalam olahraga. Paham ya teman-teman sampai di sini untuk penggunaan dari yet itu sendiri yang digunakan untuk membuat dua kalimat yang bertentangan atau yang disebut juga dengan kontras ini. Nah, untuk yang ketujuh kita bisa melihat di sini ada penggunaan yang namanya so. So ini menunjukkan atau berfungsi sebagai hasil dari sesuatu atau pertanyaan yang artinya itu sendiri sehingga. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat sama-sama. I felt a bit chilly, so I put on a jacket. Saya merasa ada sedikit cabai, jadi saya meletakkannya di jaket, atau sehingga saya meletakkannya di jaket. Nah, paham ya teman-teman untuk penggunaan so ini berarti mana dua kalimatnya yang ada di sini. I felt a bit chilly ini satu, terus I put on a jacket. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini. Nah, ini untuk menyatakan sebuah hasil atau alasan. Saya merasakan ada sedikit cabai sehingga saya meletakkannya di jaket. Paham ya? Nah, gimana teman-teman? Mudah kan untuk belajar penggunaan dari conjunction ini atau yang disebut juga dengan kata penghubung dalam bahasa Inggris dengan menggunakan bentuk dari fun voice. Fun voice ini adalah singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, mengerti ya teman-teman untuk penggunaan dari fun voice ini. Nah, pelajaran ini sering juga digunakan oleh guru-guru untuk mengajarkannya di sekolah seperti tingkat SMP maupun SMA. Oke. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Cukup sekian dulu video ini dari saya. Nah, thanks for watching dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman semuanya. Thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.